Ambyar, jidat Anies sudah berstempel permanen dekat ekstremis. Ditulis oleh Anto Cahaya. Sejarah perpolitikan tanah air mencatat hanya di era Gus Dur, partai berbasis agama Islam yang mampu melahirkan sosok pemimpin hingga kursi 1 RI. Itu pun saat itu, pemilihan presiden ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, belum mengadopsi sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Saat itu ada istilah poros tengah yang digawangi oleh Amin Rais. Dan Amin Rais sendiri saat itu sebagai Ketua MPR RI tahun 1999 sampai 2004 dan kemudian digantikan oleh Hidayat Nur Wahid dari PKS. Di masa itu partai-partai yang berbasis agama Islam cukup dominan dan belakangan Amin Rais juga yang pada akhirnya memiliki peran besar atas lengsernya Gus Dur. Jiwa besar terpancar, saat itu Gus Dur mengalah daripada ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Nah, sebagai daya tawar sampai saat ini, Amin Rais pada akhirnya terlunta-lunta sebagai politikus. Terusir dari PAN yang dia dirikan. Kalau Gus Dur mengatakan sebagai gelandangan politik, sebuah kalimat yang menjadi nyata. Setelah era Gus Dur, tidak terlihat lagi partai-partai yang berbasis agama mampu unjuk gigi. Padahal jika saja mereka mau bersatu cukup besar masanya. Partai basis agama antara lain PKB, PPP, PKS, PAN, PBB, dan partai guram lainnya. Tapi kendati berbasis agama, ada perbedaan ideologi antara mereka, terutama PKS yang pendirinya Yusuf Supendi mengakui jika mereka adalah gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Sementara Ikhwanul Muslimin sendiri di Mesir masuk gerakan yang sudah dilarang karena dikategorikan masuk kelompok teroris. Sementara di Indonesia menjadi sebuah partai. Amazing. Jadi jangan heran jika mereka akrab dengan komentar miring terkait teroris. Pada Pilpres 2004, 2009 yang kesemuanya dimenangkan oleh SBY, partai-partai Islam merapat. Di era SBY, PKS mencapai peak performance. Di era rezim inilah, ormas-ormas kelompok ekstremis tumbuh subur. Bayangkan saja selama 10 tahun SBY seperti menggelar karpet merah untuk mereka. Kelompok khilafah makin mencongkram kuat saat itu, menghina Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sedemikian rupa. GBK dipenuhi yel-yel anti pemerintah oleh ratusan simpatisannya. Di era siapa? SBY, jenderal dengan tubuh tampun itu. Bermacam-macam organisasi berhaluan ekstremis yang semula seupil tumbuh menjadi besar dan bengis. Kelompok Khawarij dan Wahabi pun turut bertumbuh. Kini efeknya menjadi musuh bersama di bumi Nusantara yang beraneka ragam warnanya. Jika begitu, bolehkah kita salahkan SBY yang telah lemah dan lunak pada mereka demi kepentingan langgengkan kekuasaan? Silakan jawab dengan hati dan otak yang tenang. Abaikan kalimat mereka yang sedikit-sedikit teriakan togut, bid'ah, kafir, haram, takbir, PKI, dan lain sebagainya. Setelah Prabowo Subianto gagal dijadikan batu loncatan dan pijakan selama 1 dasawarsa, kini kelompok mereka mulai bergeser dan melirik Anies Baswedan. Anies dipandang lebih menjanjikan sebagai sosok yang dapat merepresentasikan rasa sakit hati yang tidak kunjung sembuh. Dikalahkan oleh Jokowi yang 55% rakyat Indonesia begitu mencintainya. Anies Baswedan adalah harapan bagi kelompok ekstremis dan turunannya tersebut. Tokoh-tokoh di luar partai oposisi yang berasal dari latar belakang ustadz, pengamat, pejabat yang dipecat tiba-tiba menjadi idola kelompok yang membenci Jokowi. Jadi tidak perlu mengelak jika Anies Baswedan didukung oleh kelompok ekstremis yang tumbuh subur di tengah masyarakat bawah. Dan ini sudah tercatat oleh semesta. Anies Baswedan yang saat Pilgub DKI Jakarta gunakan kelompok mereka tidak akan mungkin hilang begitu saja dari ingatan rakyat seluruh Indonesia. Masih lekat ingatan rakyat jika Anies itu sosok yang jahat, sebab menggunakan agama dan politik identitas untuk menghabisi Ahok. Jadi jangan heran jika kemudian siklus sekarang mengarah ke Anies Baswedan sebagai karma dan pada akhirnya ia juga akan dihabisi oleh rakyat Indonesia yang suka cintai damai dan memelihara keragaman. Meski Anies dalang serta relawannya yang kemecar jabatan itu mencoba mengerahkan ke kelompok Islam yang tumbuh di Nusantara seperti NU dan merapat ke kelompok nasionalis, Anies tetap tidak akan mampu mengikis kerak dan stempel yang sudah menempel di jidatnya secara permanen. Bukan rakyat Indonesia yang bengis, tapi itulah hukuman yang bakal Anies dan pemujanya terima. Jangan pernah main-main dengan rakyat Indonesia. Jadi keliru besar dan cenderung bodoh para pendukungnya yang mengumbar benci pada Jokowi. Data dan fakta sudah jelas, Jokowi didukung silent majority yang tidak suka jumpalitan di sosial media. Mereka lebih suka mengeksekusinya di TPS, dan itu jauh lebih menyakitkan, membungkam euforia dan sujud syukur yang sudah terlanjur. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.
Pesanan delivery-nya banyak sekali. Itulah yang saya maksud, di Jakarta ekonominya minggu. Saya lagi urusan Jakarta, dan cerita saya juga soal Jakarta. Terus sekarang tentang Jakarta, karena memang tanggung jawabnya ngurusin Jakarta. Anies bagi resep sukses bangun Jakarta ke Surabaya. Ibarat orang gagal ajari orang sukses. Ditulis oleh Syardi. Seperti yang kalian ketahui, Anies berkunjung ke Surabaya dalam rangka menghadiri acara diskusi peluang dan tantangan ekonomi Indonesia di masa pandemi, menelisik pertumbuhan investasi dan laju ekonomi dari perspektif pemerintah daerah di salah satu hotel di Surabaya yang digelar oleh Diksi Milenial Jatim. Dalam diskusi tersebut, Anies membeberkan sejumlah kemajuan di DKI Jakarta dalam hal penanganan kemiskinan, COVID-19 hingga transportasi umum. Mantan Mendikbud ini mengungkapkan ada 3,6 juta kepala keluarga atau KK di DKI Jakarta. Sebanyak 900 hingga 1 juta mendapat subsidi dari pemerintah sebelum pandemi. Setelah pandemi, ada 2,4 juta KK yang mendapat subsidi bansos. Di sektor transportasi, dia membanggakan naiknya pengguna transportasi umum di DKI Jakarta. Pada akhir 2017, pengguna transportasi umum hanya 350.000 per hari. Pada tahun 2021 ini, meningkat jadi 1 juta pengguna per hari. Menurut dia, salah satu alasannya adalah berkat program Jaklingko yang mengintegrasikan seluruh transportasi umum di Jakarta, mulai dari KRL, Transjakarta, bis mikro, MRT, dan LRT. Mengenai penanganan COVID-19, angka testing transparansi data serta digitalisasi di DKI Jakarta salah satu yang terbaik di dunia. Tracing, testing, kita lebih baik dari New York. Memang ngoyo, kerja keras, tapi kita kirim pesan ke internasional bahwa kita mengerjakan penanganan COVID-19 dengan benar, katanya. Cuma 3 itu aja. Soal bansos saya kurang update berita, tapi ada satu hal yang saya ingat. Pernah ada berita di mana Pemprov DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bansos buat 1,1 juta warga. Tapi kalau tidak punya uang, kenapa tidak inisiatif pinjam uang ke bank aja? Uang komitmen fee Formula E aja bisa ngutang ke bank kan? Dimana keberpihakan yang selama ini Anies gaungkan? Permen karet doang sih, manis di awal, pahit kemudian. Kalau soal transportasi memang tidak dapat dipungkiri ada kemajuan yang lumayan baik. Tapi bisa dikatakan Anies hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Transjakarta sudah ada dan bagus. MRT sudah dibangun. Anies tinggal tambahkan Jaklingko, beres. Jadi bisa dikatakan ini tidak terlalu revolusioner meski dia punya andil memperbagus. Penanganan pandemi COVID-19, kalau ini Anies terlalu tebal mukanya menganggap ini adalah jasanya. Masih ingat di pikiran kita, awal tahun Anies angkat tangan soal penanganan pandemi dan meminta pemerintah pusat ambil alih. Begitu juga vaksinasi yang gencar dilakukan, itu berkat kolaborasi banyak pihak, salah satunya Polri. Saya malah lucu kalau Anies pergi ke Surabaya lalu memberikan resep sukses membangun Jakarta.